Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu sistem pada kendaraan. Apakah itu? Mari kita simak video berikut ini. Berikut ini terdapat sebuah kendaraan yang sedang dilakukan pengujian. Apakah ada perbedaan dari kendaraan-kendaraan tersebut? Apakah ada perbedaannya? Ya, ada. Di mana kendaraan yang satu menabrak pengguna jalan dan yang satunya tidak. Mengapa bisa begitu? Itu disebabkan kendaraan yang berhenti menggunakan rem untuk menghentikan laju kendaraannya. Sedangkan pada kendaraan yang satunya tidak menggunakan rem sehingga menabrak dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Dapat disimpulkan bahwa sistem rem sangatlah penting bagi kendaraan dan pengendara itu sendiri. Sehingga pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem rem yang terdapat pada kendaraan kita, yang mana kendaraan yang kita naiki pasti dilengkapi dengan sistem rem, baik itu sepeda ontel, kendaraan bermotor, ataupun di transportasi umum seperti kereta ataupun pesawat terbang. Tetapi kali ini kita akan berfokus hanya pada pembahasan sistem rem di kendaraan motor, khususnya mobil. Video berikut ini merupakan contoh apabila di kendaraan sistem rem tidak bekerja dengan baik. Dari video tersebut dapat kita lihat sebuah truk menabrak kendaraan lain yang berada di depannya, dan itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu? Itu dikarenakan tidak berfungsinya sistem rem pada kendaraan tersebut, atau istilahnya rem blong, yang disebabkan oleh banyak faktor yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Fungsi dari sistem rem itu sendiri adalah mengurangi kecepatan laju kendaraan dan menghentikan kendaraan untuk menjamin pengendara yang aman. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang merupakan sebuah ilustrasi sederhana dari pengereman, yang dimana ada sebuah tang dan objek yang digunakan sebagai media gesek agar terjadi pengereman. Pada sistem rem jenis tromol atau drum barrel, pada gambar ini tang dibuka atau dibenggangkan sehingga di sisi luar pada tang bisa bergesekan dengan sisi objek yang berputar. Kemudian pada rem cakram atau disc brake, tang dirapatkan atau dihimpitkan sehingga sisi dalam tang bergesekan dengan sisi objek sehingga terjadi pengereman. Jadi pada kedua ilustrasi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa prinsip kerja dari sistem rem adalah dengan mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambar komponen mekanisme pengereman pada kendaraan dari pengemudi, yaitu pedal rem sampai dengan pengereman itu bekerja. Mari kita bahas satu persatu komponen pada sistem rem di kendaraan. Yang pertama yaitu pedal rem. Pedal rem memegang peran yang penting di dalam sistem rem, di mana fungsi dari pedal rem itu sendiri sebagai tuas pendorong saat pengemudi melakukan pengereman. Karena pedal rem ini sangat penting, maka jarak pedal rem harus ditentukan. Jika terlalu tinggi jarak pedal rem, itu diperlukan waktu yang lebih banyak bagi pengemudi untuk menggerakkan dari pedal gas ke pedal rem, yang mengakibatkan pengereman akan terlambat. Sebaliknya, jarak pedal rem terlalu rendah, itu akan membuat jarak cadangan yang kurang, yang akan mengakibatkan gaya pengereman yang tidak cukup. Pedal rem juga harus mempunyai gerak bebas yang cukup. Tanpa gerak bebas ini, piston master silinder akan selalu terdorong keluar, di mana mengakibatkan rem akan bekerja terus dikarenakan adanya tekanan hidrolis yang terjadi pada sistem rem. Master rem merupakan komponen yang dipasangkan menjadi satu dengan master silinder yang berfungsi untuk mengurangi tenaga yang diperlukan pengemudi dalam pengereman. Master rem bekerja karena adanya kevakuman dari intake manifold. Kemudian master silinder yang berfungsi mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis,
yang mana cairan hidrolis tersimpan di dalam reservoir tank pada master silinder. Sehingga apabila cairan tersebut mulai habis, segera dilakukan pengisian cairan hidrolis di dalam reservoir tank pada master silinder. Di master silinder ada dua tipe, yaitu tipe tunggal seperti tipe plunger, tipe konvensional, dan tipe portless. Dan tipe ganda seperti tipe ganda konvensional dan tipe double konvensional. Kemudian ada katup P, positioning valve atau katup pengimbang, yang memiliki fungsi untuk membedakan gaya pengereman yang disalurkan antara roda bagian depan dan bagian belakang, yang mana gaya pengereman pada bagian belakang itu diturunkan atau lebih kecil dibandingkan dengan bagian depan. Pada katup P ada dua tipe, yaitu katup P single dan katup P ganda. Kemudian ada flexible hose atau selang fleksibel, memiliki fungsi sebagai penghubung pipa rem dan rem roda untuk mengimbangkan gerakan suspensi dan berfungsi untuk menyalurkan minyak rem dari master cylinder ke rem, sehingga apabila pada jalan yang bergelombang dan suspensi pada kendaraan sedang bekerja, tidak mengganggu aliran cairan hidrolik pada pengereman roda. Kemudian ada tuas rem parkir atau rem tangan dan kabel rem tangan, yang memiliki fungsi untuk mengerem roda belakang secara mekanis melalui batang penghubung yang memiliki peran penting dalam pengereman saat berkendara pada posisi parkir dan pada posisi berhenti di posisi menurun atau menanjak. Berikut ini merupakan komponen terpenting pada sistem rem, yaitu rem tromol dan rem cakram, yang mana berfungsi menghentikan atau memperlambat putaran roda, sehingga pengemudi dapat mengatur laju kendaraannya. Ada beberapa komponen dari kedua jenis tersebut yang akan kita bahas di part 2, di mana di part 2 kita akan membahas lebih detail mengenai komponen pada rem tromol dan rem cakram. Dan juga akan membahas cara kerja dari kedua rem tersebut. Sekian dan terima kasih.